Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Di video kali ini aku mau bahas materi tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Simak sampai habis ya. Pertama kita bahas dulu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi sering saling dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti yang sama. Sedangkan sebenarnya artinya berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program dokter, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Oke, kita akan bahas satu-satu. Kita bahas konsep pendidikan tinggi dulu ya. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Oke, kita bahas yang satu lagi yaitu konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan. Ya, tadi udah kita bahas satu-satu ya. Sekarang kita bahas penyelenggaraan perguruan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti yaitu manajemen perguruan tinggi. Itu ada 4. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Namun, perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup mati dan berkembang tidaknya suatu universitas. Yang kedua ada pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas, yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. Ada 4 jenis kelompok karyawan yang mempunyai tugas yang berbeda-beda, yaitu karyawan akademik, merupakan para dosen dan peneliti yang bertugas mengajar dan melakukan penelitian ilmiah. Yang kedua, karyawan administrasi, merupakan karyawan yang bekerja di rektorat, keuangan, pendaftaran, personalia, dan sebagainya. Yang ketiga, karyawan penunjang akademik, merupakan mereka yang bekerja sebagai ahli atau karyawan di perpustakaan, laboratorium, bengkel latihan, dan sejenisnya. Lalu, karyawan penunjang lainnya. Nah, yang ketiga, itu ada penggerakan atau actuating. Tugas penggerakan adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Fungsi penggerakan meliputi memberikan motivasi, memimpin, menggerakkan mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbalan jasa, mengembangkan para manajer, dan lainnya. Fungsi penggerakan kadang-kadang digantikan dengan istilah lain, misalnya fungsi kepemimpinan atau leading. Nah, yang terakhir pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran. Apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau belum? Oke, selanjutnya kita bahas dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama, dimensi etis. Peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Yang kedua, dimensi keilmuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, dimensi pendidikan. Pendidikan dapat diberikan dalam bentuk penjelasan dan contoh aplikasi ilmu pengetahuan.
Yang keempat, dimensi sosial. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Yang kelima, dimensi korporasi. Perguruan tinggi menghadapi persaingan, yaitu antara perguruan tinggi lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, jadi itulah tadi 5 dimensi makna perguruan tinggi. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing ke dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindari. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Seperti internet dan www menyediakan peralatan baru yang sangat ampuh dalam membentuk jaringan global untuk pengajaran dan riset. Saat ini proses pembelajaran mungkin masih mengandalkan landasan yang kurang mencukupi untuk proses interaksi berkualitas tinggi. Namun, landasan akan berkembang lebih canggih yang menunjang audio dan video yang lebih baik, bereaksi secara cepat terhadap masukan mahasiswa. Yang kedua, dalam lingkungan baru, suatu organisasi, baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya, dapat memenuhi kebutuhan. Universitas global akan mampu mengajar mahasiswa dimanapun dan kapanpun, serta dapat mengambil dosen dari manapun. Yang ketiga, universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Mereka harus bersaing dengan penyedia jasa informasi dan pengetahuan lainnya yang tidak memerlukan kampus dengan segala fasilitasnya yang mahal. Dengan demikian, di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tantangan pada pengelolaan. Setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar tradisional masih tetap diperlukan dan berkembang bersamaan dengan cara baru melalui berbagai alat teknologi informasi. Yang ketiga, tantangan pada pendidikan nilai. Globalisasi yang tidak sempurna yaitu tidak lengkap tetapi tetap berjalan terus, justru meningkatkan perbedaan antar negara dan menambah ketidakseimbangan dalam segala bidang ekonomi, politik, budaya, agama, dan sosial. Oke, segitu aja ya pembahasan kita tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.